Halo guys, kali ini kelompok kita bakal jelasin tentang perkembangan teknologi bagian sinyal, yaitu yang dari 1G sampai 5G. Tapi 5G kita belum ke situ ya, karena di Indonesia itu belum ada yang menerapkan 5G. Oke, dari perkembangan teknologi 1G sampai 5G itu ada keterangan G pada akhir dari angka-angka tersebut. G itu pengertiannya itu yang berartikan adalah generation atau generasi. Sekarang kita masuk ke pembahasan 1G ya, atau one generation. Jaringan 1G pertama kali itu ditemukan di Amerika pada tahun 1980 ketika AMPS bekerja sama dengan TACS dan NMT di Eropa membuat teknologi terobosan baru nih di jaringan pada tahun tersebut. Generasi 1G ini masih menggunakan sistem analog. Generasi yang pertama ini menggunakan teknik komunikasi yang disebut FDMA atau Frequency Division Multiple Access. Teknik ini memungkinkan untuk membagi-bagi alokasi frekuensi pada suatu sel untuk digunakan masing-masing pelanggan di sel tersebut. Sehingga pelanggan ini melakukan pembicaraan memiliki frekuensi sendiri biar nggak tabrakan gitu frekuensi antar pelanggannya itu. Yang termasuk di teknologi 1G ini ada AMPS atau Advanced Mobile Phone Service atau IS-136. Selanjutnya itu ada NMT atau Nordic Mobile Telephone. Terus ada HiCap, ada TACS, ada C450, ada CNETS, ada Mobitex, ada Data TIC. Terus juga ada di sini tuh kemampuan teknologi 1G ini hanya bisa dapat melayani komunikasi lewat suara saja. Belum melayani ini ya, komunikasi tentang data yang kayak sosmed itu sekarang belum. Terus itu kelemahan teknologi 1G ini menyebabkan banyak keterbatasan yang dimiliki seperti kapasitas traffic yang kecil. Tentang frekuensinya itu terus juga jumlah pelanggan yang dapat ditampung dalam satu sel itu sedikit, dan penggunaan spektrum frekuensi yang boros karena satu pengguna menggunakan satu buah kanal frekuensi atau derau intermodulasi suara tidak jernih. Oke, sekarang kita masuk ke 2G atau generasi yang kedua. Generasi yang kedua ini muncul pada tahun 90-an, di mana kelebihannya ini lebih baik daripada 1G, yang dimana dia 2G ini memiliki suara yang lebih jernih, keamanan lebih terjaga, dan kapasitas buat sel penggunanya itu lebih besar. Di 2G ini sudah memakai GSM dan CDMA, di mana GSM sendiri memiliki makna Global System for Mobile Communication, sedangkan CDMA itu kode Division Multiple Access. GSM ini lebih terlebih dahulu muncul di Eropa sebelum di Amerika. Sementara Amerikanya itu masih mengandalkan di AMPS dan Qualcomm CDMA pertama mereka. Nah, kedua sistem ini, GSM dan CDMA, mewakili generasi kedua atau 2G ini dari teknologi jaringan nirkabel, dan juga kenyataan bahwa generasi pertama ini udah hampir punah nih karena udah melewati satu dekade yang udah seharusnya kita ganti dengan yang baru. Terus yang termasuk teknologi 2G ini diantaranya itu ada TDMA atau Time Division Multiple Access, yang cara kerjanya ini adalah membagi alokasi frekuensi radio berdasarkan satuan waktu. TDMA ini dapat melayani 3 sesi telepon sekaligus dalam melakukan itu dalam satu waktu channel radio gitu. Terus yang selanjutnya itu ada PDC, Personal Digital Cellular. Memiliki cara kerjanya itu relatif sama kayak TDMA ya, perbedaannya adalah di implementasinya. Terus yang selanjutnya itu ada IDEN, merupakan teknologi yang hanya digunakan di perangkat dengan merek tertentu, proprietary technology FBR. Terus yang selanjutnya itu ada DACT, ada Digital European Cordless Telephone, yang berbasiskan teknologi TDM juga sih, sama difokuskan untuk keperluan bisnis.
dengan skala enterprise. Selanjutnya itu ada PSPS, ada Personal Handphone Service, merupakan teknologi yang dikembangkan dan diimplementasikan di Jepang. Terus ada AS19. Sekarang kita masuk ke 3G ya, atau generasi yang ketiga. Di sini ada ITU atau International Telecommunication Union. Itu gabungan ya, pada tahun 1999 mengeluarkan standar yang dikenal sebagai IMT 2000 atau International Mobile Telecommunication 2000 yang meliputi GSM, 8G, UMTS, CDMA, DSCT, dan WiMAX, di mana 3G ini di bawah standar IMT 2000. Nah, antara tahun 2001 sampai 2003, IFDO Rev 0 pada CDMA 2000 dan UMTS pada GSM pertama yang merupakan cikal bakal generasi ketiga ini diperkenalkan atau 3G ini ya. Tapi 3G keluar ini bukan berarti GPRS itu mati gitu. Justru yang di sini tuh muncul 8G atau Incented Data yang diharapkan sebagai pengganti GPRS yang lebih baik karena tidak perlu mengupgrade hardware secara ekstrim gitu untuk mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Nah, kecepatan dari 3G ini lebih baik 2 kali lebih cepat ya daripada yang 2G. Nah, teknologi 3G diperkenalkan pada awalnya untuk tujuan sebagai ini sih. Yang satu itu menambah efisiensi dan kapasitas jaringan. Terus yang kedua juga menambah kemampuan jelajah atau roaming gitu kalau misalkan kita ke luar negeri atau kita sedang online lah istilahnya. Terus yang ketiga itu ada untuk mencapai kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Yang keempat, kualitas layanan. Yang kelima, mendukung kebutuhan internet bergerak yang lebih cepat atau mobile internet. Nah, ini ada frekuensi dari 3G-nya itu. Yang pertama itu frekuensi penerimaan atau downlink dari 1920 sampai 1980 MHz. Nah, yang keduanya itu ada buat pengiriman ya, uplink 2000, dari itu jaraknya 2110 sampai 2170 MHz juga. Nah, di sini fitur yang termasuk dalam teknologi 3G itu ada 8G atau Incented Data Rates for Global atau GSM Evolution, terus ada WCDMA, terus ada CDMA 2000, terus ada TD-CDMA, ada GAN atau Generic Access Network, terus ada SDPA, terus ASPA, HSUPA, terus HSPA Plus, ya banyak deh dan yang lainnya gitu. Terus kemampuan teknologi 3G ini tadi pernah disebutkan kan, transfer data yang lebih cepat dari 144 kilobyte per second sampai 2 megabyte per second. Wow, udah masuk megabyte nih buat 3G ini. Sehingga dapat melayani data broadband seperti internet, video on demand, musik on demand, games on demand, dan on demand yang lain deh. Mungkin kita dapat memilih program musik atau video atau yang lain gitu di channel TV atau komputer. Kecepatan itu juga mampu udah masuk ke video streaming gitu, udah bisa karena itu kecepatannya udah lebih bagus ketimbang generasi yang sebelumnya. Nah, sekarang itu kelebihan 3G ya. Yang pertama itu ada kualitas suara yang lebih bagus ketimbang dari 1G sampai 2G-nya itu, terus keamanan yang lebih terjamin, kecepatan data yang lebih tinggi atau lebih cepat, terus juga support koneksi dapat mensupport banyak operator di lokasi yang sama atau interkoneksi ke mobile lain gitu, ke handphone lain. Terus juga yang keenam ada roaming nasional dan internasional yang tadi dijelasin. Terus juga yang ketujuh bisa menangani paket and circuit switched service termasuk internet protokol dan video conferencing atau itu juga high data rate communication service and asymmetric data transmission. Terus yang ke-8 itu efisiensi spektrum yang bagus sehingga dapat menggunakan secara maksimum bandwidth yang terbatas. Yang 9 ada support untuk multiple call layer. Terus yang 10 coexistence dan interconnection dengan satellite based service, dan yang terakhir itu mekanisme billing yang baru tergantung dari volume data, kualitas service, dan waktu. Ya, sekarang kita masuk ke 4G ya.
atau generasi keempat pada teknologi sinyal. 4G ini bisa dikatakan itu lebih cepat 500 kali lipat dibanding CDMA 2000 atau dari 3G. Di 4G ini ya kita bisa beberapa kali cepat dalam hal mendownload atau downlink gitu. Bisa mencapai kalau nggak salah itu 100 MB per second. 100 MB per second itu gede banget loh. Wow kan. Tapi di Indonesia ini sinyal buat 4G ini nggak merata. Jadi mungkin kita nggak bakal bisa mencapai 100 MB per second itu dengan gampang. Harus mungkin dekat dengan tower lah atau apalah gitu yang bisa memancarkan sinyal 4G ini lebih besar gitu. Nah, 4G ini selain memiliki keunggulan, ada beberapa juga kelemahannya. Ya, beberapa aja sih. Yang pertama itu membuat infrastruktur jaringan yang baru dibutuhkan biaya yang lebih mahal dibandingkan 3G sama 2G itu sendiri. Nah, yang keduanya itu butuhkan penginstalan peralatan yang baru jika ingin diperbarui gitu. Terus yang ketiga dibutuhkan mobile device yang baru untuk mendukung teknologi 4G LTE jika jaringan diperbarui. Yang terakhir itu dibutuhkan antena tambahan untuk transmisi data karena jaringan 4G LTE menggunakan multiple input dan multiple output atau MIMO. Sekarang kita masuk ke 5G atau generasi yang kelima. Nah, generasi yang kelima ini di Indonesia itu belum ada karena belum ada penelitian tentang 5G. Ya mungkin ada sih beberapa, cuma belum diimplementasikan di negara kita sendiri yaitu Indonesia. Mungkin di 5G ini saya tentang keunggulannya saja, yaitu yang pertama kecepatan data yang lebih signifikan atau lebih cepat itu maupun download ataupun upload dari 5G sendiri itu lebih dari 4G ya. Kalau nggak salah menurut penelitiannya itu untuk mendownload saja kita sudah sampai di 5G ini sudah sampai 1 GB per second. Tapi di Indonesia ingat itu belum ada. Terus yang kedua itu memiliki transfer data dari satu telepon ke telepon lain itu dengan kecepatan 1 mili detik. Nah, yang ketiga itu dapat terkoneksi dengan alat seperti telepon lain, terus mobil dan peralatan rumah tangga. Ya istilahnya Bluetooth atau ya mungkin ada tambahan device lain gitu. Nah, teknologi 5G ini diprediksinya itu yang lebih bagus itu dapat sekitar 800 GB per second. Waduh, itu 800 GB per second itu udah melebihi dari NASA mungkin ya. Terus lebih kali cepat ke kecepatan generasi sebelumnya atau 4G. Ya, mungkin materi itu saja dari kelompok kami yang bisa disampaikan tentang teknologi sinyal atau jaringan itu sendiri. Nah, menurut pendapat saya, teknologi sekarang yang baru ada di Indonesia itu kan 4G. Nah, mungkin itu bisa diratakan di beberapa kota. Mungkin beberapa kota itu udah ada memakai teknologi 4G, tapi untuk sambungan sebagai ke desanya itu belum merata. Mungkin itu hanya perbedaan di antara bandwidth, tapi itu sangat tidak enak gitu. Apalagi ke zaman sekarang itu kita itu tidak boleh ketinggalan tentang teknologi, apalagi sarana 4G ini sebagai koneksi pendukung antara dunia luar lah istilahnya untuk browsing sesuatu gitu. Kurang lebihnya mohon maaf saja itu dari kelompok saya, kelompok kita maksudnya. Kalau ada salah kata ataupun ya mungkin dan hal lainnya yang kurang mengenakan dalam hal untuk yang dibicarakan nggak bikin enak gitu, saya minta maaf dan kelompok saya juga minta maaf. Karena ini adalah video pertama kami yang dibuat untuk bahan di YouTube, bahan di YouTube sendiri sebagai tugas untuk mendapatkan sebuah nilai yang lebih baik gitu. Ya mungkin itu saja. Jangan lupa komen, like, dan ajak keluarga kalian untuk menambahkan view video kami, dan juga jangan lupa subscribe, yang paling penting itu poin untuk kami mendapatkan nilai lebih. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.